Maaf iklan dulu ya, sebelum dilanjutkan silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kali ini saya akan bercerita tentang lingkungan. Namun sebelum saya bercerita, mari kita ikuti perjalanan mulai dari Bekasi sampai Jogja dan di beberapa tempat. Nanti baru kita lihat apa yang akan saya sampaikan. Ayo kita melakukan perjalanan terlebih dahulu.
Sahabat lingkungan, dari perjalanan tadi kita melihat banyak sekali hal-hal yang mungkin secara kasat mata itu terlihat, ya. Mulai dari langit yang biru, ada langit yang cenderung gelap, ya. Ada yang jalanannya lenggang, tidak macet, ada yang jalanannya macet, ya. Ada yang areanya itu di masih sawah, ya. Ada yang areanya itu sudah banyak gedung-gedung atau bangunan. Jadi secara garis besar bahwa di mata kita itu banyak sekali tanda-tanda, ya, yang mengarah ke penurunan kualitas udara atau penurunan kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Oleh karena itu kita sebagai warga negara, ya, yang tentunya masyarakat yang menginginkan kualitas lingkungan yang baik, ya, tidak hanya ingin merasakan saja, ya. Jadi melalui video ini saya mengajak ke teman-teman sahabat lingkungan, mari kita bersama-sama untuk mencintai lingkungan, ya. Dan kepedulian terhadap lingkungan ini dimulai dari diri kita, ya. Kita tidak bisa mengandalkan ke pemerintah ataupun ke yang lain, ya, atau ke komunitas-komunitas lingkungan yang lain, tapi mari dimulai dari diri kita masing-masing. Peduli kita itu tidak harus menjadi pelopor di tingkat nasional atau di mana saja. Yang penting kita mulai dari diri kita, ya. Di rumah kita tidak menghasilkan sampah yang banyak, ya. Sebisa mungkin kita kemana-mana membawa tumbler untuk air minum, ya. Jadi kita di perjalanan kita tidak perlu membeli minuman kemasan yang akan menimbulkan sampah. Dan juga kita pada saat menghasilkan sampah kita tidak boleh membuang sembarangan. Jadi harus kita buang ke tempat-tempat sampah yang sudah disediakan, ya. Terus apabila kita menemukan sampah itu juga kita sebisa mungkin untuk kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah. Nah, kepedulian yang sedikit seperti itu yang sangat kita butuhkan, ya, yang dibutuhkan. Tidak perlu kita muluk-muluk, ya. Jadi kepedulian yang sederhana itu, kalau semua orang mempunyai kepedulian yang sederhana seperti itu, tentunya masalah sampah sebenarnya, ya, atau masalah lingkungan ini tidak susah, ya. Yang susah karena sekarang ini banyak ya orang yang mengandalkan seakan-akan bahwa lingkungan itu tanggung jawab pemerintah, ya. Contohnya saja di tingkat RT, ya. Jadi kebanyakan banyak yang tidak mau ditunjuk jadi ketua RT atau pengurus RT, ya, karena di situ akan menanggung beban, ya, beban terhadap pengelolaan lingkungan, ya. Jadi kebersihannya itu seakan-akan tanggung jawab RT, padahal bukan, ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa tanggung jawab itu bukan di pemerintah atau pimpinan kita, tapi ya dimulai dari kita, ya. Kalau kita sudah peduli, ya, mudah-mudahan orang juga akan ikut peduli membantu kita, ya. Jadi banyak sekali lah yang bisa kita lakukan untuk
melakukan aksi peduli terhadap lingkungan ya. Pada tahun 2018 ya, awal itu saya bersama teman-teman itu akan mendirikan komunitas peduli lingkungan ya. Pada saat itu saya dan teman-teman warga itu didasari dari rasa kepedulian ya, karena kita sudah menempati area tersebut, lingkungan tersebut sudah beberapa tahun, tapi banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi. Contohnya ada beberapa tempat yang kosong, yang tidak berpenghuni, di situ dijadikan tempat pembuangan sampah ya. Ya, itu salah satu hal yang membuat saya dan teman-teman itu bergerak hatinya. Dan pada saat itu saya mendatangi yang pernah bergerak di bidang lingkungan lah. Jadi saya membawa beberapa teman, saya mendatangi rumah beliau ya. Saya silaturahmi, dan pada waktu itu beliau menanyakan, Pak Wahid ingin membuat komunitas lingkungan itu memang ada berapa orang ya. Saya ditanya seperti itu, dan saya jawab lebih dari 10 ya. Baru beliau menjawab ya. Tapi sebelum beliau menjawab, saya tanya dulu, kenapa kok nanyanya seperti itu ya. Beliau menjawab, kalau Pak Wahid itu hanya 4 orang atau 5 orang, mendingan nggak usah. Kenapa, saya tanya gitu. Dan beliaunya jawab lagi, kalau Pak Wahid cuma bawa 5 atau 4 orang, setahun pertama Pak Wahid akan kehilangan 1 orang. Tahun kedua Pak Wahid akan kehilangan 2 orang. Tahun ketiga Pak Wahid akan kehilangan 3 orang. Tahun keempat Pak Wahid tinggal sendirian ya. 4 tahun itu belum ada hasilnya ya. Tapi ketika Pak Wahid itu membawa 10 orang atau anggotanya ada 10 orang, minimal tahun ke-10 ya, 10 tahun Pak Wahid itu sendirian ya. Dan 10 tahun itu sudah banyak hasilnya insya Allah. Jadi kalau Pak Wahid itu anggotanya itu ada 10 orang, ya lanjutkan ya. Alhamdulillah pada saat itu saya anggotanya lebih dari 10, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih konsisten ya. Memang seperti apa yang disampaikan tadi, di tahun yang keempat ini sudah banyak sekali yang berkurang ya, karena kesibukannya ya, karena mungkin pindah, itu memang tidak bisa dihindari. Jadi membuat komunitas lingkungan itu tidak gampang ya, dan masing-masing area itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Misalnya ada komunitas yang berdiri baru 3 atau 4 tahun itu sudah sukses, sudah banyak prestasinya ya gitu. Tapi belum tentu orang-orang yang membuat sukses di tempat tersebut itu akan sukses juga di tempat lain. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi yang sukses di tempat ini, di tempat A, belum tentu kalau pindah ke tempat B akan sesukses itu ya. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi ya. Dari situ bergeraklah saya dan beberapa teman itu membuat planning ya, dan kita menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Dan di tahun kedua alhamdulillah banyak kemajuan ya, banyak kemajuan, dan ada dukungan dari beberapa
instansi ya. Jadi kita bisa membuat bank sampah yang permanen, dan setiap bulannya ini sudah bisa menampung 800 kilo sampai 1000 kilo lah. Jadi sudah cukup banyak sampah ekonomis yang kita kelola ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan ya. Setelah bank sampah berjalan, kita bersama-sama untuk membuat tempat untuk bercocok tanam ya. Kebetulan ada satu tanah kosong ya, satu tanah kosong yang memang belum dibangun oleh yang punya, dan tempat tersebut itu untuk membuang sampah-sampah yang memang tidak terkelola ya. Ada puing, ada kayu, jadi setiap membuang sampah ya di situ, jadi terlihat kumuh sekali ya. Pada saat itu ditumbuhin rumput-rumput liar dan juga pohon-pohon yang berduri ya. Di situ saya bersama teman-teman itu mulai membersihkan, dan waktu itu sampai tidak bisa kita membersihkan sendiri. Nah, di situ kita akhirnya kolekan ya, saweran bersama-sama, dan kita sampai membayar orang di situ, dan benar-benar memang susah untuk dikerjakan sendiri. Akhirnya kita membayar orang dan untuk membersihkan duri-duri yang ada di situ, duri-duri yang memang sudah besar-besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita gunakan untuk menanam beberapa tanaman ya. Ada singkong ya, ada ubi, ada cabai, ada kacang, ada tomat, dan lain sebagainya. Dan lahan tersebut bisa digunakan sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan masih terus berlanjut, karena jadi tempat kegiatan para sahabat lingkungan yang sudah memang purna bakti. Jadi kegiatannya di situ, jadi semakin hari semakin sehat karena mencangkul ya. Dan di situ juga kita dirikan saung ya, saung di situ untuk ngumpul kita, saung untuk edukasi. Sebenarnya di situ sudah ada tempat untuk pembuatan pupuk kompos juga, namun pada saat ini mesinnya masih trouble, jadi belum bisa dioperasikan lagi. Jadi rencana kita di situ memang ada pembuatan pupuk kompos ya, karena memang di situ ada potensi ya untuk kita membuat kompos, karena warga kalau membuang daun-daun memang di sekitar situ, jadi kita bisa manfaatkan kedepannya untuk kompos ya. Nah, dari situ kita tidak berhenti ya, kita membuat tempat-tempat yang bermanfaat ya. Contohnya kita membuat hidroponik ya, tanaman hidroponik kita buat untuk kita gratiskan ke warga. Jadi kita operasikan dari bank sampah mandiri yang sudah kita buat. Jadi dari hasil sampah ekonomis yang kita kelola itu kita manfaatkan untuk membuat tempat-tempat hidroponik yang nantinya sayurannya gitu kita gratiskan ke warga. Jadi dari warga untuk warga ya. Sampah yang awalnya itu tidak bermanfaat dibuang sia-sia, di situ kita manfaatkan untuk kepentingan warga ya. Jadi sudah panen berkali-kali ya, ada kangkung, ada pokcai, saat ini sedang menanam lagi kangkung lagi, dan juga selada ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa panen ya. Jadi
mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya. Setelah kita melakukan perjalanan dan melihat fenomena-fenomena yang ada di dalam perjalanan, saatnya kita akan bersantai dengan berjalan kaki di tempat yang spesial, yaitu di Arboretum. Arboretum adalah taman buatan yang untuk menanam beberapa pohon langka. Ayo kita mulai. Ya, ini di taman ya. Udaranya seger sekali. Untuk berolahraga. Satu kali putaran ini sekitar 130 langkah ya, ini kalau yang di luar. Yo komandan, biasanya ada temennya ini. Pagi ini kayaknya kesiangan, jadi jogging sendirian. Ini treknya ada apa bibitnya. Lumayan buat olahraga sambil menikmati udara yang segar. Pohonnya sudah lumayan tinggi-tinggi, sudah terdengar burung-burung ya. Arboretum ini sudah dibangun sudah sekitar 5 tahun ya. Jadi pohon-pohonnya sudah lumayan rimbun. Ada taman-tamannya, jadi lumayan lah buat mencuci mata setelah kita melakukan perjalanan cukup jauh dan melelahkan. Kita lemaskan otot-otot kita. Kita mutar lewat sini.
Sahabat lingkungan, pohon-pohon yang ada di sini ini banyak sekali ya, yang mungkin agak apa namanya asing bagi kita, karena ini merupakan pohon langka. Ini minyak, ini pohon kayu putih. Ini ada pohon langka lagi. Ini pohon buni ya. Ini pohon damar. Jadi memang sengaja dikumpulkan di dalam satu tempat, namanya arboretum, untuk melestarikan pohon-pohon langka. Sudah lumayan, beberapa langkah cukup berkeringat, jadi kita akan istirahat dulu. Di sini sudah banyak burung-burung ya, jadi hewan yang ada di sini ya, karena memang pohonnya sudah lumayan tinggi, jadi banyak serangga, burung yang mampir ke sini. Jadi memang sudah mirip hutan kota ya. Jadi bayangkan kalau di sebuah kota tidak ada pohon, tidak ada tanaman, maka hewan-hewan itu akan tersisih, tidak mempunyai habitat lagi. Oleh karena itu memang sangat penting sekali ya, di sebuah tempat itu harus memiliki kawasan hutan ya. Jadi untuk tempat tinggal ya hewan-hewan, karena kalau hewan-hewan tersebut itu juga ada manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Jadi
Tempat ini selalu dilakukan perawatan ya, mulai dari kebersihannya dan merapikan rumput-rumputnya. Ini kalau kita lihat kan rumputnya ini sangat rapi ya. Tidak ada sampah-sampah yang ada di sini kecuali daun. Kalau daun itu kan alami, nanti kalaupun tidak kita bersihkan, daun-daun itu juga akan busuk sendiri jadi kompos ya. Ini ada tempat olahraga juga untuk menambah kekuatan tangan, otot tangan ya. Tempat ini memang sudah padat sekali ya, namun alhamdulillah ini ada sebuah tempat yang memang sengaja dibuat karena sudah sangat sedikit ya tempat lahan penghijauan. Di sini sudah banyak polusi udara ya, jadi mau tidak mau ya memang harus ada penghijauan untuk menyaring polusi-polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan. Jadi kalau kita dengar di sini banyak sekali suara bising ya, banyak sekali mobil-mobil yang lalu lalang ya, dan itu tentunya mengeluarkan polutan yang sangat luar biasa. Ada Jatimas juga. Kalau kita lihat ini ada Jatimas ya. Oke sahabat lingkungan, mungkin itu ya, cerita saya di Arboretum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi nanti ceritanya. Halo sahabat lingkungan, obrolan saya yang selanjutnya yaitu mengenai tempat-tempat ya yang dijadikan pembuangan sampah ya, atau yang sering disebut kalau dalam lingkungan itu adalah open dumping ya. Jadi open dumping ini banyak terjadi di mana-mana ya, baik perumahan yang baru maupun perumahan yang sudah lama, baik yang masih dikelola developer maupun yang sudah diserahkan ke Pemda. Jadi tempat-tempat seperti ini dimanapun ini pasti akan ada ya. Ini kalau tidak ada kepedulian dari masyarakat, ini tidak akan selesai ya, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit kalau developer yang melakukan pembersihan, dan tidak ada nilai apa-apa dari developer kan, selain kalau dibuat rumah dan dijual. Jadi kalau hanya dibersihkan ya memang akan tumbuh lagi dan akan dipakai untuk pembuangan sampah lagi ya. Oleh karena itu memerlukan kepedulian dari masyarakat yang ada di situ ya. Jadi kami di sini ini mungkin akan memberikan inspirasi ya, di tempat lain kalau ada hal yang serupa seperti ini loh yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi bisa dicontoh ya. Jadi di tempat kami tempat-tempat yang
awalnya pembuangan sampah yang tidak bisa dibawa oleh dinas kebersihan dan dibuang di tempat tanah kosong ya, yang belum dibangun rumah. Nah, itu solusinya adalah dibersihkan dan dibuat lahan parkir ya. Jadi kalau tidak ada yang peduli ya selamanya akan seperti itu. Oleh karena itu di tempat kami diawali dari beberapa bulan yang lalu dengan perencanaan yang matang ya, dengan pembentukan panitia yang mengurus ya sampai jadi. Alhamdulillah di awal bulan ini sudah bisa dipakai ya. Jadi memang awalnya tim juga ragu-ragu bisa apa enggak, karena memang dari dulu sudah dipakai untuk pembuangan. Jadi puingnya itu sudah menumpuk ya, di situ sudah ditumbuhin rerumputan, ada pohon pisang, ada pohon pete Cina, ada pohon duri ya. Jadi banyak sekali pohon-pohon di situ dan udah mulai besar ya. Dan di situ mungkin dipakai untuk sarang nyamuk dan juga sarang dari ular ya. Jadi solusinya ya kerja bakti ya, tidak ada kata lain ya selain solusinya kerja bakti ya. Jadi teman-teman di sini melakukan kerja bakti ya, bersama-sama ya, memang tidak sehari selesai ya. Jadi bertahap sampai dengan selesai menjadi tempat parkir yang layak ya. Jadi yang awalnya itu kotor ya, kita harus bersihkan ya semaksimal mungkin sampai layak ya. Jadi perbaikan yang telah kami lakukan ini sekaligus menyelesaikan dua masalah ya. Yang pertama masalah parkir di pinggir jalan ya, di jalan utama, karena tempat parkir di rumah itu sempit, akhirnya parkir di pinggir jalan ya, atau mempunyai kendaraan lebih dari satu ya, akhirnya parkir di pinggir jalan. Dan itu tentunya menjadi permasalahan sosial ya, yang mau lewat jadi susah ya. Nanti kalau kegesrek orang lewat mobilnya rusak, marah ya. Jadi akan menjadi permasalahan yang menumpuk ya, bertambah terus ya. Oleh karena itu dengan adanya solusi seperti ini sekaligus kita menyelesaikan dua permasalahan. Yang pertama, orang yang parkir di jalan itu tidak ada ya, yang awalnya di jalan, di pinggir jalan ya, sekarang sudah tidak ada ya. Yang kedua, area tentunya menjadi bersih ya, yang awalnya kumuh sekarang menjadi bersih, dan itu dambaan kita semua ya. Jadi tempat yang layak untuk parkir ya, jadi orang akan cenderung parkir di situ daripada parkir di rumah yang menjadi sempit ya, apalagi mempunyai kendaraan lebih dari dua. Dan itu menjadi solusi, walaupun memang ada dana yang harus kita keluarkan sebagai dana tambahan, yaitu untuk kebersihan ya, karena di lahan yang terbuka tersebut ya potensi untuk tumbuh rumput itu sangat besar sekali ya. Jadi kalau sudah tumbuh rumput ya, mau nggak mau harus dibersihkan ya. Jadi solusinya ya gotong royong ya.
gotong royong lagi untuk pembersihan ya. Dan mungkin ada lebihnya itu sebagai kas ya, sebagai kas RT ya, atau RW ya. Jadi sebagai dana tambahan yang walaupun sedikit, jadi ada pemasukan juga ya. Jadi mungkin tidak hanya 2, jadi 3 sekaligus keuntungan yang didapat ya. Mungkin tidak hanya 3, jadi harus ada 4 keuntungannya. Jadi warga menjadi saling silaturahmi dengan adanya kerja bakti ya. Terus lahan parkir yang di jalan itu sudah tidak ada. Yang ketiga ada pemasukan ya. Terus silaturahmi juga terjaga ya. Jadi mungkin ini ya solusi yang bisa saya share sebagai inspirasi sahabat lingkungan dimanapun berada ya. Jadi kebersihan itu dimulai dari kita ya. Kita tidak bisa serta-merta berharap kepada orang lain, apalagi pemerintah ya, nggak bakal ngurusin kita seperti ini ya. Jadi kita yang memberikan solusi, kita yang menyelesaikan ya. Jadi solusi ini akan berguna untuk kita, untuk masyarakat, dan untuk lingkungan ya. Cek dulu ya. Terima kasih buat warga RT 20 atas partisipasi kerjasama di hari ini, dan oke lah RT 20 jos. Kerja bakti bersama ya Pak. Sudah pasti bersama, mantap. Dan meningkatkan silaturahmi juga. Meningkatkan kesejahteraan warga itu lagi itu. Ya, terima kasih. Mantap nanti step. Sip. Apinya menyebar guys, apinya menyebar. Ini, wow guys. Ayo dibakar.
sahabat lingkungan, ini adalah lahan parkir yang baru saja dioperasikan ya, setelah dibersihkan tempatnya dan sekarang layak menjadi lahan parkir ya. Jadi ini adalah solusi yang luar biasa ya, perlu kita share sebagai inspirasi agar kalau seandainya di tempat sahabat lingkungan itu ada permasalahan seperti ini, bisa meniru seperti apa yang sudah kami lakukan ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam obrolan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mengikuti obrolan saya selama kurang lebih 1 jam ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya itu anggap saja sebagai hiburan lah ya, karena memang itu yang dapat saya berikan ya sebagai obrolan, dan ini hanya sebagai informasi saja ya. Kalau yang baik silahkan ditiru, kalau yang nggak baik atau kurang baik ya mohon untuk dilupakan saja sebagai hiburan lah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.